Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam kelas rahasia huruf Ibrani. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan menggunakan layer demi layer, dan layer demi layer ini adalah layer yang membawa kita masuk di dalam pikiran-pikiran, suara-suara ilahi. Dan kita akan berusaha untuk mensinkronkan pikiran kita dengan pikiran Sang Firman. Dan itu saya berdoa agar Roh Kudus sendiri yang akan mensinkronkan, mentune up apa yang harus ditune up di dalam kehidupan kita masing-masing. Rahasia huruf Ibrani hari ini kita sudah dalam pertemuan yang ketujuh. Dan di dalam pertemuan yang ketujuh kita akan membahas tentang huruf He. He adalah sebuah huruf yang sangat-sangat mendalam. Bahkan, nama daripada yang kita sembah menyematkan huruf ini sebagai sebuah sebutan untuk namanya. Dua huruf dipakainya di dalam namanya. Jadi benar-benar huruf He ini memiliki sesuatu keterikatan kuat dengan sang nama. Dengan suatu pribadi yang kita ingin selalu dekati. Dengan suatu pribadi yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kelembutan, di mana kita semua perlu berjumpa dengan Dia. Namanya menggunakan dua huruf He. Dua itu berarti sesuatu yang very, bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang biasa, tetapi diangkat di dalam namanya dua huruf ini. Itu artinya bahwa ada kekhususan, ada suatu rahasia yang Dia ingin agar kita mengerti tentang rahasia huruf He ini. Jadi ketika kita memahami huruf He ini, Bapak Ibu, kita akan juga dapat lebih dalam lagi. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan Sang pujaan kehidupan kita. Pujaan yang kita selalu tertuju kepadanya, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Yod He Vav He. Yeshua yang di dalam kelahirannya, di dalam inkarnasinya, di dalam kematiannya dan kebangkitannya, Dia menyatakan kuasanya yang adikodrati kepada kita semua. Huruf He ini merupakan kelanjutan daripada huruf Dalet. Bentuk daripada huruf He adalah sebuah upgradean daripada atau sebuah kelanjutan daripada huruf Dalet. Kita tahu bahwa huruf Dalet adalah pintu. Pintu untuk memasuki rumah, pintu untuk memasuki tenda. Dan huruf He biasanya selanjutnya setelah pintu, rumah-rumah kita selalu ada jendela. Jadi huruf He ini memiliki banyak sekali simbol-simbol, Bapak Ibu. Dia memiliki perkembangan dan He ini sangat masif dalam simbol. Oleh sebab itu saya berdoa agar Bapak Ibu ketika berada dalam pelajaran huruf He ini, Bapak Ibu dapat benar-benar meresapinya, berada di situ, duduk manis di bawah kakinya, sehingga engkau akan mengerti
apa yang dimaksud dengan huruf He. Di dalam Ancient Hebrew, huruf He ini dilambangkan seperti seseorang yang sedang mengangkat tangannya, dan di dalam dia mengangkat tangan ke surga. Jadi huruf He itu dituliskan seperti seolah-olah orang mengangkat tangan. Dan ketika di dalam paleo, dia mendapatkan pengaruh berubah seperti bentuk yang Bapak Ibu dapat lihat di dalam layar Bapak Ibu. Selanjutnya dia berubah lagi Bapak Ibu, dengan di dalam modern dengan bentuk seperti ini. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa dalet adalah bentuk daripada res, dan di situ ada vav. Bapak Ibu ingat ya, dalet itu res dan vav. Ini adalah pintu. Tetapi ketika pintu itu diberi jendela, di depannya diberi yod di sini. Jadi menyebabkan suatu ruangan yang terbentuk di atas dan suatu ruangan yang dapat menuju ke bawah. Ini adalah sebuah jendela. Jendela adalah tempat angin masuk dan tempat angin keluar. Huruf He juga melambangkan bagaimana orang menyembah. Orang mengangkat tinggi-tinggi, melepaskan suatu kekagumannya kepada penciptaan, dan dia mulutnya mengucapkan ucapan-ucapan kekaguman, ucapan syukur dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Huruf He menggambarkan seorang pria berdiri dengan tangan yang terangkat. Seakan-akan dia menyaksikan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, dia melihat sosok yang dia cintai. Dia menyembah dengan hatinya kepada sosok yang dia puja. Huruf He adalah sebuah hembusan nafas, sebuah puji-pujian yang keluar dari hatinya, karena ada sesuatu yang dapat dia lihat. Dan sesuatu yang dapat dia lihat adalah sesuatu yang dia pelajari. Kita lihat bagaimana huruf dalet terdiri dari huruf res dan vav yang memaku itu. Kemudian di depannya ada yod, yaitu adalah penyembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, huruf He mempunyai sesuatu yang terikat dengan kata jendela. Dalam interpretasi piktograf, kadang dia menggunakan beberapa elemen. Dan di dalam elemen-elemen itu digabungkan dalam satu ide. Dan itulah huruf He. Di dalam pengucapan seperti huruf hotel, He. Tetapi ternyata huruf He tidak sesederhana seperti bentuknya, seperti pengucapannya. Seringkali huruf ini dikaitkan dengan nafas, dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan ilahi atau wahyu yang kita dapat lihat ketika kita mempelajari firman Tuhan di dalam pengertian-pengertian ilahi, ketika kita semakin tenggelam di dalam pikiran-pikiran Allah. Ketika pikiran-pikiran itu terpakukan dengan paku, disitulah wahyu itu masuk. Bentuknya huruf He ini sekali lagi menyerupai ketika Anda dipenuhi dengan kekaguman Anda. Seringkali kalau Bapak Ibu ibadah di gereja, song leader mungkin mengatakan, mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan arahkan wajahmu ke surga. Sembahlah Tuhan. Tetapi huruf He adalah sebuah inisiatif menyembah Tuhan dari diri Anda sendiri. Bukan karena orang lain mengkomando Anda.
Bukan karena orang lain memberikan sugesti kepada Anda untuk Anda tenggelam di dalam suatu tindakan penyembahan. Rasa kagum yang Anda miliki kepada Tuhan, rasa keterkejutan Anda ketika Anda disingkapkan dengan hikmat yang daripadanya, ketika Anda mendengar rahasia-rahasia ilahi, ketika wahyu itu tiba-tiba begitu mengejutkan Anda, ketika seolah-olah suaranya berbisik kepadamu, walaupun engkau lemah, aku tetap bersamamu. Walaupun engkau itu di dalam ketakutan, aku tetap bersamamu. Di dalam rahasia-rahasia kebenaran akan hadirat Tuhan. Ketika Anda menyadari engkau sedang tenggelam bersekutu, nafas dari nafasnya sedang mengisi laring-laring paru-paru Anda. Rohani Anda sedang diberikan sebuah kehidupan. Sebab matamu, mata rohanimu, mata pikiranmu sedang menyaksikan hal yang luar biasa. Dan engkau mengangkat tangan kepada Allah yang di tempat maha tinggi, yang hadir juga kemanapun kita pergi. Dan ketika engkau dipenuhi dengan penyingkapan-penyingkapan wahyu-wahyu ilahi itu, Bapak Ibu, spontanitas ucapan-ucapan syukur itu akan keluar dari mulutmu, naik ke atas. Seketika itu juga mulutmu akan berbagi kepada sesamamu, menceritakan apa yang kau lihat, menceritakan betapa besarnya Tuhan, betapa kecilnya kita yang semakin kecil, Dia yang semakin besar. Secara alami tentu Bapak Ibu akan bersaksi kepada siapapun tentang kebesarannya, tentang pertolongannya, tentang kedekatannya kepadamu, tentang bisikan-bisikan ilahi yang menyegarkan jiwa, yang mentransformasikan pikiranmu, yang membuat keberadaanmu dari tingkat kegelapan, hadirlah terang di sana. Ketika kematian-kematian rohanimu terjadi dan ketika Dia menghembuskan wahyu ke dalam rohmu, ketika kau angkat tangan kepadanya, mulutmu akan dipenuhi puji. Mulutmu akan dipenuhi ekspresi verbal suatu kesaksian yang tidak hanya akan didengar di kamar Anda, tetapi akan didengar oleh semesta di lingkungan Anda semua. Huruf H ditulis dalam bentuk res dan vav, kemudian depannya ada yod. Huruf H melambangkan jendela. Huruf H adalah suatu tanda perhatikanlah, dengarlah, behold. Ketika engkau menyadari bahwa Tuhan dekat, sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Tangannya tidak kurang panjang menolong. Hadiratnya tidak kurang nyata untuk engkau rasakan. Tetapi ketika Anda behold, menyadarinya, ketika Anda benar-benar terbuka mata, engkau akan menerima revelation, penglihatan, pewahyuan, sebuah kesadaran yang engkau dapat lihat, yang engkau dapat ceritakan ke sesamamu, sebab ada aliran-aliran, hembusan-hembusan itu turun ke bawah. Dan engkau akan dipenuhi dengan rasa ucapan syukur, sebab engkau mengetahui bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, kehidupan Elohim, nafas dari pribadinya bersama dengan Anda. Dan itulah arti daripada Shekinah glory itu masuk di dalam hatimu.
suatu roh yang kudus, suatu roh Allah yang sedang merikefet, yang sedang membisikkan sebuah pesan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Suatu roh yang sedang membisikkan Anda bahwa di dalam nats yang engkau baca itu, dia sedang ingin berkata-kata kepadamu. Dan itu adalah ketika engkau bernafas. Huruf E ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf Dalet dan Yod. Di mana huruf Dalet itu terdiri dari huruf Res dan Vav. Res, Vav, dan Yod. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Res itu adalah pikiran, Vav itu adalah paku. Pikiran-pikiran kita harus dipaku, dilubangi, untuk melihat betapa kecilnya, betapa sempitnya kita, betapa susahnya kita, betapa kita harus berjuang dalam pikiran kita untuk kita dapat memahami apa yang kita baca adalah hembusan nafas ilahi, adalah roh Allah yang sedang dengan lembut memberikan revelation kepada jiwamu dan akan membuat engkau terangkat untuk menyembah Dia. Sebab suatu pewahyuan adalah sesuatu penyembahan kepada Tuhan. Pewahyuan bukan akan meninggikan Anda sebagai sang pembawa wahyu. Saya mulai menyadari dan saya berdoa kepada Tuhan untuk saya selalu bersembunyi di balik salibnya. Ketika orang-orang mulai mencari saya, ketika orang-orang mulai menyadari bahwa ada kebenaran yang boleh saya sampaikan, saya laksana ingin lari, sebab saya nggak ingin dicari sama orang. Karena ketika orang mencari saya, disitulah terletak kejatuhan saya. Saya hanya ingin orang bertemu dengan Yesus. Saya hanya ingin Bapak Ibu sekalian bertemu dengan firman. Itulah sukacita kami yang selalu ingin membagikan wahyu, kebenaran, sesuatu yang kecil, sesuatu yang dipakukan di sana. Jikalau kita melihat ada hamba Tuhan dengan sombongnya, dia laksana mendengar wahyu daripada Tuhan, tapi tidak mengenakan paku di dalam kehidupannya, apa yang akan dia muliakan? Apakah dia memiliki nafas daripada Roh Kudus? Bukankah nafas Roh Kudus adalah nafas yang meninggikan Yesus? Nafas yang menyampaikan ajaran Injil yang sejati? Bukan nafas dari sebuah kesombongan pribadi yang seolah-olah dia bisa memiliki kepandaian di luar batas manusia pada umumnya. Di Titius kita beroleh belajar. Di Titius kita memiliki semangat bahwa kita harus selalu rendah hati. Karena hikmat yang daripada Tuhan, Dalet, adalah tempat di mana kita harus mengosongkan diri di dalam kemiskinan. Dan ketika kita kosong, kita dapat dipenuhi oleh nafas ilahi. Dan nafas ilahi itu dapat kita teruskan kepada lingkungan kita. Huruf H berbicara nafasnya. Huruf H berbicara esensi dari pribadinya. Huruf H berbicara tentang suaranya.
Ketika saya bersuara kepada Anda, saya sedang menggunakan laring-laring paru-paru saya dari tenggorokan membentuk suatu suara yang dapat Anda dengar. Dalam setiap nats yang kita baca, baiklah kita boleh mendengar bisikannya, pikirannya, pribadinya, bahkan keagungan kuasanya. Itulah kenapa secara visual huruf H ini terdiri dari 3 garis utama. Karena dia terdiri dari 3 huruf. Dia terdiri dari garis horizontal, garis vertikal ke bawah, dan garis kecil yang di sebelah kanan. Nah, ketiga hal ini melambangkan 3 dimensi, yaitu ada panjang, ada lebar, dan ada yang kedalaman. Kita tidak hanya memerlukan panjang-panjang kita kuliah. Kita tidak hanya memerlukan lebar-lebar banyaknya. Tapi kita juga akan dibawa semakin dalam, dan semakin dalam. Di dalam setiap pelajaran bahasa Ibrani ini, Bapak Ibu dibawa semakin dalam, seolah-olah engkau dapat menjamahnya, seolah-olah engkau dapat mendengarnya, seolah-olah engkau hari ini berhadapan dengan hadirannya. Dan itu akan membentuk sebuah ruangan, sebuah dimensi multidimensi. Ketika Anda mulai menyadari hikmat yang daripada Tuhan, ketika engkau memakai kacamata bacanya, ketika engkau dilubangi dengan lubang paku di dalam pikiranmu dan mengosongkan dirimu, engkau akan dibawa ke dalam dimensi multidimensi ilahi. Dan di dalam kesempatan itu saya juga menuangkan sebuah buku Multiverse Dimensi. Yang hari ini saya ingin sepil sedikit saja bagaimana dimensi itu akan membuat sesuatu hal yang mungkin membuat Anda pusing. Karena hikmatnya bukanlah hikmat yang dapat kita tampung di dalam ukuran otak kita. Hikmatnya tidak terbatas di dalam ukuran daripada yang bisa kita tampung. Tetapi apabila kita selalu membuka hati kepada hikmat, itu artinya hati kita perlu diperlebar, pikiran kita perlu diperlebar, dan kedalaman kita perlu diperdalam. Demikianlah kita boleh bernafas melalui tarikan-tarikan nafas ilahi. Sesuatu wahyu yang dapat masuk ke dalam pikiran kita, berhembus ketika kita membaca suatu nats dengan kerendahan hati, dengan mengosongkan diri, tidak memakai pikiran kita untuk mengartikan apa yang kita baca. Dr. Elili Sorkin Esenberg, seorang kepala pemimpin dari Israel Bible Center. Di dalam kelas kuliah saya mendengar quote yang dia sampaikan. Alkitab tidak untuk ditulis ulang, tetapi Alkitab untuk dibaca berulang, dan berulang. Sebab ketika kita membaca ulang, di dalam kerendahan hati, ketika kita menaruh pikiran-pikiran kepastian kita, ke pengalaman kita, kebelajaran kita, teori-teori kita di situ, kita mulai diisi kembali oleh apa yang Tuhan ingin sampaikan, kebenaran sejati, sehingga kita dapat memberikan ke dimensi dunia ini, dimensi di bawah. Sebuah nafas, sebuah pengakuan akan kebesaran Tuhan. Mazmur 19 ayat yang kedua.
Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sesederhana itu bunyi daripada Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, kita sudah tahu. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Apakah sesederhana itu? Mari kita lihat nafas Elohim di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua ini. Hashamayim Meshaperim Kevod El Uma Asher Yadai Mekidim Harakia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hashamayim adalah langit. Langit dikatakan Hashamayim. Dan di kata-kata kata H ini juga adalah kata tunjuk. Di sana ada api, di sana ada air. Ya, di sana ada roh, di sana ada air. Lihat konstruksi ini dalam bahasa Ibrani ini mem. Dan ini juga kofi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diulang lagi. Di sini ada mem dan sini ada mem. Dan di tengah-tengah ada P, mulut. Ini ada res. Dan ini ada samek yang berarti penopangan tangan. Apa yang terjadi di sini juga ada yod yang berarti juga penyembahan. Jadi air ini mengapit apa yang diapit oleh air. Sebuah pertolongan daripada Tuhan. Karena tangan itu terangkat, maka ada pikiran-pikiran Allah dan pikiran-pikiran itu keluar daripada mulut. Tentang apa? Tentang kemuliaan. Kemuliaan daripada Tuhan. Kapankah di tengah air itu ada tongkat, ada tangan yang terangkat di atas air, dan ada roh yang berhembus di atasnya, sehingga orang dapat melihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Peristiwa di mana bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir dan menyeberangi laut Teberau. Sebuah kejadian nyata, sebuah kejadian adikodrati, sebagai wujud kehadiran Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Uma Asher Yada. Yada adalah wujud dari penyembahan. Yada adalah wujud dari angkat tangan. Kata dari angkat tangan. Megidim adalah sesuatu hasil yang dikerjakan oleh tangan. Oleh tangan Allah. Apa itu yang dikerjakan oleh tangan Allah? Yaitu Rahia. Cakrawala. Cakrawala adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan pada hari yang kedua. Jadi di dalam kebesaran Elohim ada pukulan di sana. Jadi ketika hidupmu dipukul, ketika pikiranmu dilubangi, ketika engkau keluh hidupmu, ketika hidupmu dicambuk Tuhan, disitulah sebenarnya kehancuran yang dikerjakan oleh Tuhan.
api itu sedang menghanguskan Anda. Agar di tengah api itu Anda tidak hangus. Jikalau Anda mau mengosongkan dirimu. Agar di tengah api itu ada hembusan-hembusan Allah yang menghidupkan rohani. Agar di tengah-tengah pukulan yang memisahkan air dengan air, mayim dengan mayim, membuat engkau sadar ada hembusan angin timur yang terus dihembuskan Tuhan semalam-malaman, dan di mana Musa mengangkat tangannya semalam-malaman di atas laut itu. Sebuah keajaiban, kevon, kemuliaan turun membebaskan, memisahkan air dalam kehidupanmu yang berorientasi di bawah dan air yang berorientasi ke atas. Mungkin Bapak Ibu di kelas DTU sudah mendapatkan hal ini, tetapi saya ingin mereminder ulang. Mengapa hari yang kedua tidak ada kata baik? Kalau Bapak Ibu mempelajari Kejadian pasal 1 dengan seksama, setiap hari penciptaan, dalam 6 hari penciptaan yang ada di dalam Kejadian pasal 1, hanya pada hari yang kedua saja tidak Anda jumpai kata baik. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak memberikan pernyataan dari mulutnya ketika pada hari yang kedua Tuhan sedang menciptakan cakrawala, suatu medan yang keras yang dia paparkan, suatu pukulan keras yang dia hantarkan, agar terpisahlah sesuatu yang di bawah dengan sesuatu yang di atas. Dan di dalam pukulan-pukulan yang Tuhan kerjakan itu tidak terasa enak. Mungkin itu tidak baik bagi kehidupan kita, tetapi itu baik dalam pemandangan Tuhan. Kata rahia yang adalah cakrawala di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Rahia memiliki gematria 380. Gematria itu menunjukkan konsep tentang menjadi lebar. 380 juga menjadikan kaya. Di dalam pemaparan pemahaman firman, seringkali hamba-hamba Tuhan terjebak. Kita yang miskin diperkaya. Orientasinya orientasi sesuatu yang fisik. Padahal untuk memperkaya hatimu, untuk memperbanyak kesabaranmu, untuk memperbanyak kemurahan hatimu, untuk memperdalam pemikiranmu, engkau perlu dipukul. Untuk menjadikan engkau kaya secara rohani, engkau perlu dilebarkan, perlu dibebaskan dari keakuan Anda, perlu dibebaskan dari segala pikiran yang sudah menguasai Anda bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya untuk menyelamatkan Anda, untuk Anda masuk ke dalam lubang jarum yang kecil di dalam hikmat itu. Itulah saat Anda sedang diperluas lebarnya, tingginya, dan dalamnya, di mana Tuhan sedang memukul engkau untuk memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Kata rahia memiliki akar kata raha.
Dan kata Raka, gematriannya 370. Memiliki sebuah ide tentang menjadi terang. Memiliki ide tentang untuk bersinar. Ketika engkau diminta untuk bersinar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang kita memiliki suatu teknologi untuk sebuah cahaya. Cahaya tidak memerlukan, tampaknya hari ini tidak memerlukan sebuah benda untuk terbakar hangus. Tapi sesungguhnya ada elemen, ada elektron, ada sesuatu ion yang dapat menyala karena dia harus bergerak cepat dengan kecepatan tinggi. Sehingga dia mengeluarkan energi, yaitu energi cahaya. Tetapi zaman dulu, sebuah sinar adalah sebuah obor yang dinyalakan dengan suatu hal yang terbakar. Untuk menjadi terang, ada bagian kehidupan kita yang harus kita berikan untuk dibakar. Waktumukah dibakar? Kesediaan Anda mendengarkah sedang dibakar? Keakuan Andakah sedang dibakar? Kerendahan hati Andakah yang sedang dibakar? Untuk menjadi terang, Anda perlu mengalah. Anda perlu dikalahkan. Untuk apa? Untuk menyebar. Menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Untuk mulutmu menceritakan perbuatannya, bukan perbuatanmu. Untuk mulutmu bisa menceritakan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan. Untuk Anda mengimplikasikan apa yang telah Anda pelajari. Kita dapat mempelajari ide-ide baik, kita dapat mempelajari ide-ide super, dan itu bisa berhenti sebatas pelajar. Tapi ketika pelajaran itu diterapkan, ketika Anda harus benar-benar mengampuni ketika ajaran itu mengampuni, ketika Anda kok harus benar-benar memberi ketika ajarannya memberi, ada yang sedang dibakar, ada yang sedang diperluas, ada yang sedang diperdalam. Pada hari yang kedua, Tuhan sedang menciptakan cakrawala, memisahkan antara yang di bawah dan yang di atas. Kejadian 14 ayat yang ke-16. Saya akan sampaikan berulang sebab Roh Allah sedang berbicara ulang untuk mengembuskan sesuatu ke dalam jiwa pikiran kita. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Laut itu yang. Laut itu kumpulan air. Air itu kumpulan sesuatu kematian atau sesuatu kehidupan. Sehingga di situ Anda harus membelah mana yang hidup, mana yang mati. Disitulah engkau harus membelah mana yang memberi hidup dan mana yang memberi kematian. Mana yang dapat memperosokkan Anda dalam kegelapan. Dan mana yang akan memberikan kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat tongkat. Angkatlah petunjuknya. Angkatlah firman-Nya di atas dirimu. Orang kalau mengangkat tidak mungkin sepadan. Ini kalau diangkat itu lebih tinggi daripada kepala. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus di atas kepala kita. Bukannya firman Tuhan sejajar kepala kita, bukannya firman Tuhan di bawah kepala kita. Mengangkat tongkat tinggi-tinggi.
meninggikan sang firman itu tinggi-tinggi. Mendahulukan firman itu tinggi-tinggi. Menyampaikan berita-berita kebenaran itu tinggi-tinggi di depan. Bukan lagi kebenaran-kebenaranmu kepada jemaatmu. Bukan lagi motivasi-motivasi Anda agar bukti-buktimu itu bertambah banyak. Angkatlah firman Tuhan di depan. Karena firman itulah yang mampu menyembuhkan jiwa. Bukan Anda yang sedang menyembuhkan untuk Anda dapat terlihat seorang nabi yang mampu menyembuhkan yang sakit, yang mampu menyembuhkan yang lumpuh, yang mampu membangkitkan kematian. Biarkan firman itu sendiri yang menyembuhkan hati orang, yang menyembuhkan pikiran orang, yang mentransformasi, memindahkan dari kehidupan kelam, kematian abadi, ke kehidupan yang besar. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Semalam-malaman Musa harus mengangkatnya di tengah suatu ketidakmustahilan. Seorang hamba Tuhan seringkali dihimpit oleh banyak masalah, dihimpit oleh pengikut-pengikutnya. Kemana engkau akan membawa gerejamu? Kemana engkau mau membawa jemaat? Kemana engkau hendak membawa tempatmu? Kemana kita hendak dibawa? Di DTU ini Pak, gimana dong kuliahnya gimana? Gimana? Mari kita angkat firman Tuhan itu tinggi-tinggi. Mari kita angkat tongkat itu tinggi-tinggi. Mari kita belah. Biarkan roh itu masuk, wahyu itu masuk. Angin timur itu berhembus di situ. Dia akan memisahkan mana air yang di bawah, mana air yang di atas, mana yang berorientasi ke bawah, mana yang berorientasi di atas. Sehingga ada ruangan. Ruangan untuk apa? Ruangan untuk Shekinah glory itu ada di sana. Ruangan di mana kehadiran Tuhan itu untuk ada di sana. Itulah ketika Musa memukul air. Karena Tuhan membuat dia berlangkah di tempat kering. Itulah Tuhan menuntun Musa dari barat menuju timur. Untuk apa? Untuk ke arah timur di Sinai. Untuk apa di padang gurun itu? Menjadi hamba seperti Hagar dipanggil Tuhan di situ. Hagar hamba Sarah. Statusnya hamba. Kita sadar status kita adalah hamba firman. Apakah itu hanya status? Apakah Anda benar-benar menyadari sehingga Tuhan harus berteriak ke telingamu, "Hei hamba," agar dipulihkan definisi hidupnya. Dia seorang hamba. Dan Hagar mau kembali ke rumah Abraham dan Sarah. Bukan karena Abraham dan Sarah, tetapi karena malah Adonai yang dia lihat. Menjadi seorang hamba. Hamba apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Suatu tugas yang berat. Hamba Tuhan. Suatu tempat yang gak enak. Hamba yang harus mengikuti Dia. Bukankah Dia mati di salib? Bukankah Dia adalah raja yang mengkosongkan diri, rumah pun gak punya, bantal pun gak punya, semua pinjaman, keledai pinjaman. Seorang hamba yang kosong. Tetapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan justru dari dulu awalnya menyerahkan Tuhan dengan kosong. Tapi dalam penyertaan Tuhan, dari sepeda motor kecil, pengen punya sepeda motor gede,
Dari mobil yang kecil mau minta mobil yang baru. Dari mobil biasa minta Alphard. Dari rumah kecil mau rumah besar. Hamba siapakah Anda? Hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hamba siapakah Anda? Hanya Tuhan yang tahu hamba siapakah Anda. Itulah sebabnya seorang guru, seorang hamba, dia akan mati. Mati di arah timur. Mati dan terangkat di sana. Engkau akan dibawa Tuhan, di mana engkau akan mati di sebelah timur. Mati di dalam mempelajari firman-Nya selama 40 tahun. Mati. Dan ketika engkau masuk ke dalam kematian itu, engkau dapat dibangkitkan untuk memasuki langit baru dan bumi baru. Sama juga konsepnya. Ketika Yosua memimpin bangsa itu untuk memasuki negeri yang baru yang telah dijanjikan Tuhan. Yosua 13 ayat 14 sampai 17. Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Hari ini mungkin kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan pergi ke sungai Yordan, tepat di mana bait suci tabut perjanjian itu menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu kecil bagi Anda hari ini. Sungai Yordan itu kotor. Kalau orang mau baptisan di situ, saya sendiri jijik. Karena lebih enak ada di sungai-sungai yang ada di Kediri ini masih jernih daripada sungai yang ada di sungai Yordan. Sungai itu begitu kotor, berlumpur. Tetapi pada saat saat Yosua menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan memiliki lebar sekitar 800 sampai 900 meter. Dan hal itu terjadi karena limpasan-limpasan banjir di bulan April, karena Yosua juga menyeberangi sungai itu pada bulan Nisan. Sama ketika hebatnya ini, sama ketika bulan di mana bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Bapak Ibu dapat saksikan sendiri, teliti sendiri, bertanya sendiri di dalam AI atau apa. Bulan di mana Musa membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, dan bulan di mana Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, bulannya sama. Yaitu pada bulan Nisan, di mana hujan itu adalah hujan akhir. Di mana hujan itu adalah hujan akhir. Hujan yang lebat, yang membuat tanah itu sungainya meluap. Sehingga mereka nggak tahu bagaimana caranya nyebrang. Sebab airnya itu sekitar 800-900 meter dia punya lebar sungai itu. Tapi Tuhan bicara, hentakkan, celupkan kakimu para imam-imam itu yang membawa tabut. Musa sudah nggak ada. Ketika Musa membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Sinai, negeri Sinai itu, ke tanah gurun itu, belum ada 2 loh batu. Belum. Tetapi ketika Yosua membawa, sudah ada tabut perjanjian itu. Apa lambangnya? Tabut perjanjian, lambang hadirat Tuhan. Tabut perjanjian, lambang firman. Tabut perjanjian, lambang ajaran-ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah hadirat Tuhan. Ajaran Tuhan adalah kebesaran Tuhan. Kefod, kemuliaannya Dia ada di dalam firman-Nya. Disitulah Yosua menghentakkan kakinya, memukul kakinya, imam-imam memukul kakinya, sehingga
terbelahlah. Dan kalau Bapak Ibu melihat, mempelajari secara geografi apa yang terjadi, ternyata dalam waktu ilahi, dalam waktu itu tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat di atas, sehingga ada longsoran tanah yang menyumbat air itu berhenti, sehingga sungai itu kering di tempat Yosua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah saatnya Yosua masuk tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu dia dapat merebut, menduduki warisan yang seharusnya mereka punya. Dia dapat merebut bangsa-bangsa yang menduduki tanah itu dan memberitakan ajaran-ajaran Tuhan. Sama juga kejadian ketika Elia, dia adalah seorang guru juga. Ketika Elia disuruh Tuhan ke dataran Moab di seberang sungai Yordan, dari arah barat dia menuju timur. Dia meminta agar muridnya berhati di kota terakhir di mana mereka telah ada. Tapi Elisa nggak mau. Enggak guru, aku akan bersama. Selangkah lagi mereka maju. Enggak guru, aku tetap bersama. Dan pada sisi terakhir, dibelalah itu laut, itu sungai. Dia mengambil jubahnya. Apa lambang jubah? Jubah adalah lambang daripada ajaran. Jubah itu lambang daripada pengertian. Kalau kita di wisuda, kita memakai jubah. Seorang dokter memakai jubah putih. Jubah itu lambang ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran itulah yang dipukul sehingga air itu terbelah. Dan di sisi timur jugalah sang guru dijemput dengan kuda api dari surga. Hadirat Tuhan yang Maha Kuasa itu mengangkat. Ya, hadirat itu mengangkat jiwa hati yang sudah mati, yang mau mati bersama Tuhan. Seorang guru yang mau mati bersama Tuhan, kehidupannya akan diangkat. Seorang guru yang menghidupi kebaikan-kebaikan, yang mengajarkan hal baik, yang mengajarkan hal yang benar, kebenaran yang benar. Dia akan diangkat. Orang yang hidup di dalam kebenaran yang benar. Dia akan diangkat. Diangkat ke suatu level yang baru. Langit baru dan bumi baru. Mari kita lihat tentang Elisa. Kenapa dia dapat juga dua hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mendapatkan jubah yang dilempar guru. Itu artinya dengan kegigihan untuk terus belajar bersama gurunya sampai garis akhir. Dia sangat memahami. Dia dapat mewarisi ajaran-ajaran dari gurunya. Jubah adalah ajaran. Dan ketika dia berseru memukulnya, hadirat Tuhan menyertai. Karena ajaran daripada sang gurulah. Ajaran yang murni itulah. Hikmat yang murni itulah. Wahyu yang murni itulah. Menjadi terang. Dan di dalam terang tidak ada kegelapan. Disitulah Elisa akhirnya pergi. Menyeberang dan pergi menjelajah seluruh Israel.
untuk memberitakan ajaran-ajaran sang guru yang dia peroleh untuk meninggikan nama Elohim, nama Tuhan, dan roh Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti guru, dia adalah guru dan Tuhan bagi kita, di mana dia juga mengosongkan dirinya. Dan di dalam mengosongkan dirinya itu, dia memangkukan hidupnya untuk Anda dan saya. Dia mengajarkan sebuah hidup yang melayani Bapa, melaksanakan kehendak Bapa, menjaga hati dan perasaan Bapa, menyenangkan hati dan perasaan Bapa. Lebih daripada kehidupan ini. Itulah jalan. Bukan karena kita berbuat baik. No. Itu adalah sebuah jalan yang sudah dia buat dengan kasih karunia-Nya. Sama seperti Abraham yang telah kita pelajari. Walaupun memiliki banyak kekurangan, memiliki pemikiran-pemikiran pribadi, tetapi janjinya dia yang mengenapi sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kelemahan kita, walaupun kita tidak sempurna mati di kayu salib, kita boleh juga mematikan semampu kematian yang kematian kita boleh ambil. Untuk kita boleh diangkat. Kematian-kematian yang harus kita ambil bagian. Rasul Paulus berbicara, hendaklah kita juga ikut ambil bagian dalam kuasa kematian, agar kita juga mendapat bagian dalam kuasa kebangkitan. Berkali-kali saya mengikuti doa untuk negeri Indonesia. Berkali-kali saya mendengar doa untuk gereja-gereja. Berdoa untuk transformasi gereja. Berdoa untuk kebangkitan gereja. Berdoa untuk transformasi Indonesia. Kapan itu bisa terjadi? Kalau yang berdoa tidak ditransformasi. Kapan itu terjadi? Kalau yang hamba Tuhannya sendiri tidak mengalami perubahan hidup. Kapan itu terjadi? Kalau hamba Tuhannya sendiri tidak mengajarkan ajaran yang murni. Sehingga kuasa Tuhan itu ada. Dapatkah Anda membuat KKR? Walaupun kita mempunyai IO, walaupun kita mempunyai ilmu menghipnotis orang, musiknya dilambatin, penyembahan, kemudian ditarik-tarik dengan ritme tinggi, kemudian dilambatin lagi. Mengundang orang, mari kita semua angkat tangan bersama-sama bahasa roh, semua bareng-bareng. Itu hanya akan menyentuh kewauan sesaat. Dapatkah kita tertransformasi dengan benar? Dapatkah kita mati dengan benar di sana? Sehingga kita memperoleh kebangkitan yang murni. Dan membawa orang juga bangkit. Dan ketika bangkit itulah, murid-murid melihat bagaimana sang guru mati. Dan sang guru bangkit. Disitulah murid-murid dipenuhi oleh roh. Karena murid-murid sudah tahu ajarannya. Karena murid-murid sudah paham bagaimana perjanjian lama itu sungguh-sungguh digenapi dalam diri Yeshua. Dalam diri sang guru. Sehingga wahyu itu begitu kuat. Dan roh api itu membakar hidupnya. Nah itulah kata cakrawala. Cakrawala adalah langit tempat tahta Tuhan berada. Rumah Allah di mana Allah hadir. Kehadiran Allah membawa pemisah antara apa yang harus di atas
dan apa yang harus dibawa. Hadirat Allah itu bagikan api. Api yang berada di atas air. Dan itu menguapkan air itu naik ke atas. Kavod. Kadosh. Kadosh. Kudus. Kuduslah Tuhan. Itulah ketika Anda sekali lagi semalam-malaman mengangkat tangan. Sehingga angin timur yang keras. Ketika engkau dengan keras mengangkat firman itu lebih tinggi daripada otakmu. Dengan keras engkau berjuang agar firman itu lebih tinggi daripada apa yang kau pikirkan. Apa yang menyibukkan Anda. Apa yang membuat perhatian Anda itu. Anda benar-benar mengangkat firman itu tinggi. Maka angin yang keras itu pun juga akan masuk. Angin keras gak akan bertiup kalau kau gak tinggi-tinggi ngangkat. Demikianlah juga para imam harus tetap berdiri. Apakah kita tetap berdiri mengangkat firman? Bapak Ibu, mungkin tabut itu berat. Berapa beratnya emas yang berlapis-lapis itu? Ada 2 lobah tuh di situ, ada tongkat dan ada mana di situ. Dan mereka harus tetap berdiri di sana. Apakah hamba-hamba Tuhan tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah hamba-hamba Tuhan tetap berdiri agar hembusan hadirat Tuhan tetap ada? Apakah hamba-hamba Tuhan tetap memberikan kekudusan, kemuliaan hanya kepadanya? Disitulah yang menentukan hembusan angin itu ada di dalam Roh Kudus itu ada di dalam engkau atau enggak. Adakah Roh Kudus yang engkau hembuskan atau lama-lama jadi roh kuda? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, angin timur, tabut lambang hadirat Tuhan. Tabut itu adalah firman. Dan firman itu adalah pribadi Tuhan. Dan itu adalah sebuah wahyu. Di mana pikiranmu dilubangi. Dan di mana Anda akan menyembah kepada Tuhan. Sehingga Anda dipenuhi lihatlah Elisa. Dengan 3 kali dia berkata kepada gurunya. 3 kali berbicara tentang keekstriman. Bukan cuma 1 kali saja dia berbicara. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kesungguh-sungguhan Bapak Ibu untuk belajar. Kesungguhan Bapak Ibu untuk menerima wahyu. Kesungguhan Bapak Ibu untuk terus diproses dengan Tuhan. Apakah ketika engkau ditegur, engkau keluar? Gak mau gua, gak cocok. Dosen tampaknya gak cocok ngomongannya dengan apa yang ingin ku dengar. Apakah engkau tidak meninggalkan sang guru itu dengan tekun? Guru segala guru, Tuhan segala Tuhan, sang guru, yaitu Yesus sendiri. Kadang teguran Yesus begitu menyakitkan. Dia mengajari engkau, mungkin engkau dipukul, sakit bertubi-tubi gak sembuh-sembuh. Mungkin engkau dipukul, rugi terus rugi.
hanya untuk apa yang kau andalkan dalam pikiran, rontok. Supaya ada ruangan, supaya tercipta panjang, lebar, tinggi, dalam sebuah dimensi di mana hadirat Tuhan itu ada. Dan yang diminta itu adalah hal yang sukar. Elia tahu yang diminta itu hal yang sukar. Hamba-hamba Tuhan yang terbaik di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk terus bersama Tuhan, untuk terus berdiri bersama Tuhan. Itu adalah sukar. Untuk memisahkan air dengan air adalah sukar. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah kalau dari sisi manusia, manusia harus terus berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, Yesus. Dan bagaimana Yesus juga berbicara, Allah itu berbicara dengan firman, aku tidak akan meninggalkan engkau. Keberpusatan kita kepada Tuhan, dan Tuhan berpusat kepada kita. Tuhan sangat susah memisahkan air dalam kehidupanmu. Susah. Memisahkan bagian yang di bawah dan bagian yang di atas sangat sukar. Oleh sebab itu tidak ada kata baik pada hari yang kedua. He. Demikianlah nama huruf He adalah He dan Alef. Kita tahu bahwa Alef itu adalah kepala kerbau. Dan Alef itu lambang daripada Elohim. Dan He adalah orang yang berdiri, yang mengembuskan nafas, mengucapkan kemegahan, menyampaikan penyembahan. Kalau dibaca secara piktograf dari kiri ke kanan, Allah lah yang mengembuskan seseorang, yang menjadi motivator orang untuk berdiri kuat. Dia yang ada di belakang, yang mengajar. Dia yang berdiri di belakang, yang memberi ide. Dia yang berdiri di belakang, yang menafaskan. Sehingga Anda akan tahu, ini guru ngomong pakai omongan pikirannya, atau ini guru ngomong dari hembusan nafas Elohim. Anda akan menyadari, orang yang mendengar akan dapat merasakannya. Hey adalah partikel seruan. Lihat, perhatikanlah. Dalam beberapa teks Ibrani, kata He ini digunakan untuk menarik perhatian. Seseorang harus ditarik perhatiannya sebelum dia membuka hal rahasia. He itu adalah suatu perkataan. Lihat, perhatikanlah. Allah ada di tengah kita. He menggambarkan seseorang yang melihat. Ketika Hagar melihat Allah, dia menyadari di tengah gurun yang kering itu dia melihat air. Dia menyadari ada kehidupan. Ketika Abraham
melihat Tuhan di atas gunung Moria. Dia menyadari Dia Tuhan yang menyediakan. Ketika Daud menyadari bahwa dia adalah gembala di padang gurun, dia memberikan ekspresi, dia mendeklarasikan di dalam tulisan Mazmur pasal 23. Huruf H memiliki urutan kelima dan memiliki angka numerik 5. Apakah numerik 5 ini? Dia juga memiliki koneksi dengan 5 Taurat atau 5 Pentatuk, Taurat yang berisi 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan merupakan inti daripada pewahyuan Tuhan kepada manusia yang diajarkan, kemudian diterangkan oleh para nabi, kemudian diterangkan oleh para puisi-puisi, kemudian di dalam sejarahnya terukir, dan kemudian digenapi oleh Yehosua bin Yosef bin Abraham itu sendiri, dan kemudian diajarkan oleh para rasul-rasul yang adalah rabi-rabi dari Bet Yoshua. Mari kita masuki kembali pintu di depan. Di dalam teks Kejadian pasal 1 ayat 20-23. Mohon maaf, ini bukan Keluaran, tetapi ini ada di dalam kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Numerik 5 adalah sesuatu yang berbicara akan kehadiran Tuhan, berbicara tentang pekerjaan roh, berbicara tentang pewahyuan. Lalu apa hubungannya antara ikan dan antara burung dengan pekerjaan roh, dengan pekerjaan pewahyuan, dengan pekerjaan pernyataan akan hadirat Tuhan? Mari kita lihat. Kita tahu bahwa Kejadian adalah suatu ajaran yang diberikan Tuhan kepada Musa, dan Musa mengajarkan dengan audiens bangsa Israel. Bangsa Israel adalah jemaat yang mendengar Kejadian pasal 1. Jemaat yang bagaimanakah di sana? Jemaat yang memiliki latar belakang orang-orang Semitik, orang-orang kuno, yang memiliki latar belakang Mesir, yang memiliki pengaruh juga dari Mesopotamia. Mari kita lihat dulu pengertian ikan dan burung dalam pengertian orang-orang Semitik kuno. Ikan dalam budaya Mesopotamia kuno melibatkan air, melibatkan berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kebijaksanaan, dan berbicara tentang kelangsungan hidup. Bahkan disembah dewa Dagon, dewa ikan, dan di dalam kerajaan Syria ada dewa ikan dan dewa burung.
yang sedang berada di taman, dan di situ ada pohon atau buah yang memberi hidup kekal, dan sedang berbicara dengan Bapa Dewa atau sumber daripada para dewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam pengertian orang Semitik, raja juga adalah wakil dari dewa. Raja juga adalah wakil, wujud, titisan dewa. Bapak Ibu, dalam beberapa mitos Mesopotamia, ikan melambangkan perjalanan jiwa, melambangkan sebuah transformasi seseorang, transformasi spiritual. Itulah sebabnya kadang saya berpikir, kenapa Niniwe, rumah Mesopotamia itu, di mana Yunus harus ditelan oleh ikan. Padahal Niniwe itu letaknya jauh daripada laut. Niniwe letaknya jauh daripada di mana ikan besar itu dapat menelan manusia. Ternyata itu hanya bahasa figuratif atau bahasa yang menyampaikan bagaimana ikan labang ketika seseorang ditransformasikan secara spiritual dari hal yang di bawah. Ada dalam interpretasi mitologi kuno bagaimana ikan merepresentasikan kelahiran kembali. Nah ini, jadi ide-ide kelahiran kembali itu ternyata sudah ada di dalam ajaran simbolisme di Mesopotamia kuno. Dan ini bukan ajaran daripada kitab kita. Evolusi dari bawah menuju ke dalam kedasaran pengertian yang lebih tinggi. Itu adalah pengertian mereka tentang ikan. Dan burung dalam budaya Mesopotamia juga memiliki makna yang luas, terutama dalam konteks jiwa yang memiliki kebebasan, jiwa yang terbebas dari dunia fana dan terbang di dalam dunia spiritual. Burung sering dikaitkan dengan jiwa manusia yang meninggalkan tubuh serta kematian, di mana roh orang mati sering digambarkan sebagai burung yang terbang ke dunia bawah. Oleh sebab itu orang Mesopotamia kuno sering melihat bahwa entah itu burung gagak atau burung hantu, ketika mereka bersuara, mungkin ada orang yang akan terbang dari dunia nyata menuju dunia kekekalan. Dengan gabungan kedua elemen yang disebut ikonografik, mengikonkan, sering dianggap suatu keseimbangan antara dunia bawah dan dunia atas. Perjalanan spiritual dalam kehidupan menuju dunia roh. Ikan memang hidup di air, di bawah. Sedangkan burung hidup di udara. Ikan sama-sama memiliki sirip, burung juga memiliki sirip sayap. Ikan memiliki ekor, burung juga memiliki ekor. Yang satu hidup di air yang di bawah, yang satu hidup di air yang di atas. Ikan dan burung sering muncul dalam kosmologi Mesopotamia sebagai bagian dari siklus kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang baik, kadang gak baik. Kadang suci, kadang gak suci. Keduanya memiliki peran dalam perlindungan dan kebijaksanaan. Apakah itu merupakan ajaran daripada ajaran firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan membaliknya. Mengapa simbolis ikan dan burung dapat seolah-olah teresap dalam tradisi Ibrani?
yang ditunjukkan Tuhan justru menunggang balikkan ide itu. Justru dikatakan Allah sendiri, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan adalah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup yang berkeriapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini ikan dan burung diciptakan oleh Tuhan. Jadi ikan dan burung bukan suatu dewa, orang yang dapat menyampaikan wahyu Allah. Dia bukan dewa. Seseorang yang dapat mendengar perintah Tuhan. Dia bukan dewa. Seseorang yang ditransformasikan dari gelap menuju terang. Dia bukan dewa. Ketika Kanaan menyembah dewa Dagon, ternyata hadirat Tuhan di dalam firman-Nya itu justru membuat Dagon itu tertunduk, jatuh tanpa ada yang menjatuhkan, terarah sujud di hadapan tabut perjanjian itu. Tetapi secara ide, orang tahu bahwa manusia adalah orang yang dapat menerima wahyu dari gelap dalam dimensi yang di bawah. Dia terbang lepas ke dimensi yang di atas. Jikalau Bapak Ibu dapat membaca dengan baik Nats Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20 itu dalam dimensi-dimensi yang lebih mendalam, Anda akan terkejut. Dalam perspektif itu ikan dan burung bukan hanya sekedar simbol alami, tetapi bagian dari keteraturan ciptaan Tuhan. Di dalam ciptaan Tuhan, dan bagaimana Tuhan meminta agar ikan dan burung itu memenuhi seluruh bumi. Ketika kita merasakan wahyu daripada Tuhan, ketika kita menerima hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan ingin mulut kita segera menceritakan, menggemakannya, memenuhi seluruh bumi. Simbol kehidupan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikan dan burung ini di dalam nats perjanjian lama merupakan ide bagaimana Tuhan itu memberikan pemeliharaan. Mazmur 8 ayat 8 sampai 9. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan segala yang melintasi arus laut. Ikan dan burung digambarkan sebagai bagian dari ciptaan yang berada di bawah kedaulatan Tuhan, yang menegaskan peran manusia mengelola alam. Perjanjian lama tidak mengambil ide daripada orang Semitik, bagaimana ikan dan burung adalah dewa yang harus disembah, kebebasan manusia yang harus disembah. Orang yang dapat menyampaikan wahyu Tuhan, ajaran Tuhan adalah seperti ikan atau seperti burung yang jiwanya terbang, tidak. Tetapi orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan, mereka menyampaikan makanan-makanan rohani yang daripada Tuhan. Itu karena kedaulatan Tuhan. Itu karena orang tersebut memanajemen hidupnya, menguasai hidupnya, terarah, tertuju kepada Tuhan. Konsep ini menegaskan bahwa simbolisme ikan dan burung bukan berasal dari politeisme, tetapi bagian dari keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan alam. Itulah sebabnya ketika kita menyampaikan materi-materi kita kepada audiens, kita harus
dapat juga mengangkat sesuatu yang daripada audiens, menjadi jembatan di situ antara bagian yang di atas dan bagian yang di bawah. Jangan mengayal sendiri di atas, tidak landing dengan bawah. Seolah-olah kita yang di atas orang yang bisa mendengar suara Tuhan, sehingga orang yang di bawah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Seolah-olah yang di atas mimbar orang yang dapat menyembuhkan, yang di bawah nggak dapat menyembuhkan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengelola hidup kita, mengarahkan kepada kedaulatan Tuhan, mengarahkan kepada pemeliharaan cara Tuhan mencukupi, membuat mujizat dalam kehidupan mereka. Ikan dan burung adalah simbol berkat. Burung sebagai simbol pemeliharaan. Dalam kisah Elia, ada gagak yang terus memberi makan ketika 3 tahun itu tidak turun hujan. Ikan sebagai makanan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, Bapak Ibu baca sendiri, di mana bangsa Israel ketika berada di padang gurun teringat makan ikan di Mesir. Kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 23, bagaimana Salomo dipelihara dengan ikan yang begitu banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikan juga merupakan simbol pemeliharaan. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan meminta, adakah apa yang kau bawa? 5 roti dan 2 ikan. Burung sebagai simbol kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 26. Burung tidak menanam dan tidak menabur, tapi dia dipelihara oleh Tuhan. Bukankah engkau lebih daripada burung? Burung dan ikan dalam perspektif Yahudi memiliki fungsi tentang kehidupan, memiliki fungsi tentang rezeki. Bagaimana manusia bergantung sepenuhnya apa yang kita miliki, hikmat yang kita miliki, kuasa yang mungkin mengalir ketika kita menyampaikan sesuatu, bukan kuasa milik kita. Matius pasal 28 jelas dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi yang di surga. Kepada Yesus doang. Hamba Tuhan kadang merasa memiliki kuasa itu. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kata burung di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20 memiliki gematria 162. 162 ini berbicara tentang son of the right hand, anak dari tangan kiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, son of the good luck, anak daripada keberuntungan. Kita semuanya ini di atas altar itulah kita harus mengosongkan diri, mempersembahkan diri kita. Burung merpati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Burung, entah itu burung merpati atau burung, ya di dalam konteksnya perjanjian lama adalah burung merpati, adalah seekor burung yang dipersembahkan untuk orang yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan memiliki kerajaan surga. Dan 162 berarti juga rasa sakit, menimbulkan rasa sakit. Dan itu adalah sesuatu yang menekan. Burung adalah suatu jiwa yang melayang ketika jiwa itu dapat mengatasi kebertekanan di dalam altar
Dan dia adalah seseorang yang dianggap laki, beruntung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa itu ikan? Ikan itu duck. Duck. Duck itu 7 gematriannya. Kekayaan yang masuk melalui pintu hikmat, pintu pikiran. Apa kekayaan-kekayaan yang masuk ke dalam pikiran kita? Adalah wahyu Tuhan. Dilambangkan itu seperti permata yang dicari. Itu adalah suatu desire, kerinduan hati Anda. Jadi kalau Anda benar-benar memiliki kerinduan, Anda akan dapat memberikan diri untuk Anda dipisahkan dari segala kesibukan Anda. Saya lupa tempatnya, tetapi itu ada dalam kitab. Bukan kitab kanon, kalau nggak salah Deuterokanonika. Bahwa orang dapat menyelidiki firman Tuhan kalau dia tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Orang akan hanya dapat mencari berkat itu, mencari harta terpendam itu jikalau dia tidak melakukan apa-apa. Dia dipisahkan daripada kesibukan-kesibukan dan membuat dia penuh dengan hikmat Tuhan, harta surga. Dan itu adalah cycle. Kata 7 ini adalah kata sempurna yang juga berarti cycle. Sebuah transformasi dari yang bawah menuju lebih baik lagi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Angka 5. 4, 4, dan 5. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jikalau firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, pikiran kita dilubangi dengan keras, dengan lubang yang kecil, hadirat Tuhan ada, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Anda akan menjadi saksinya. Saksinya bukan saksimu. Ingat baik-baik Bapak Ibu, jangan diganti. Engkau akan menjadi saksi kukunya besar, yaitu Yesus, yang seringkali diganti saksi kukunya jadi kecilin. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat belajar huruf H di rumah masing-masing. Ikuti panduan yang sudah ada. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.